Tapi ternyata yang lebih aneh di sini adalah data-data dari simulator yang ada di rumah Kapten Zahari ini ternyata udah dihapus sama Kapten Zahari. Halo assalamualaikum, welcome back to my video. Ketemu lagi sama aku Diah and welcome to Kamar 13. Oke, area Kamar 13 ku sayang, hari ini aku akan membahas tentang sebuah tragedi kecelakaan pesawat yang hingga detik ini masih belum ditemukan. Pesawat MH370 adalah sebuah pesawat yang berangkat dari Malaysia menuju ke Beijing, Cina. Sebenarnya hingga detik ini tidak ada yang mengetahui secara pasti hilangnya pesawat MH370 ini sendiri, Bahkan beberapa waktu lalu banyak sekali pihak-pihak yang mengklaim menemukan puing-puing dari pesawat MH370 ini, Tapi hingga detik ini pesawat MH370 atau black box dari pesawat MH370 ini juga masih belum ditemukan. Dan dari sini banyak banget teori-teori yang bermunculan, teori-teori konspirasi dan juga dugaan-dugaan yang lain tentang hilangnya pesawat MH370. Dan hari ini kita akan membahas tentang misteri-misteri dari hilangnya pesawat MH370. Tapi sebelumnya aku ingatkan lagi untuk kalian ya, jangan lupa untuk klik tombol like, comment, share ke teman-teman kalian. Dan jangan lupa untuk nyalain notifikasi kalian biar aku semakin semangat untuk mengupload video-videoku berikutnya dan tentunya channel ini semakin berkembang. Oke langsung aja kita mulai and check it out. Oke sebelum aku membahas tentang misteri-misteri dari hilangnya pesawat MH370 ini, aku sebelumnya akan membahas tentang jenis pesawat yang digunakan dalam penerbangan MH370 ini. Jadi, dalam penerbangan MH370 ini menggunakan pesawat Boeing 777 yang memiliki usia 12 tahun dalam penerbangan. Pesawat ini bisa dikatakan sebagai pesawat terbaik di dunia karena memang tidak ada catatan kerusakan apapun sebelum penerbangan MH370 sendiri. Bahkan pesawat Boeing 777 ini sendiri memiliki jam terbang 53.471. Bahkan pesawat Boeing 777 ini sendiri tidak memiliki catatan kerusakan apapun. Bahkan bisa diartikan ya, berarti pesawat ini saat melakukan penerbangan MH370 ini dalam keadaan layak. Jadi Malaysia Airlines dengan penerbangan 470 ini berangkat dari Kuala Lumpur tanggal 8 Maret tahun 2014 dan perkiraan akan sampai ke Beijing tepat pada pukul 6:30 waktu Beijing. Pesawat ini sendiri membawa sedikitnya 239 orang dan juga 12 kru pesawat. Pilot yang membawa pesawat penerbangan MH370 ini sendiri adalah Kapten Zahari Ahmad Syah yang usianya ini sudah 53 tahun. Ayah dari 3 orang anak ini memiliki jam terbang sebanyak 18.365. Bahkan, Kapten Zahari ini adalah seorang kapten Boeing 777 ini sejak tahun 1998. Jadi bisa dikatakan bahwa Kapten Zahari ini adalah kapten senior. Sedangkan co-pilot dari pesawat Boeing 777 ini sendiri adalah Farik Abdul Hamid yang usianya masih 27 tahun dan sudah memiliki 2.763 jam terbang, Nah, penerbangan dari pesawat MH370 ini sendiri, berangkat dari Kuala Lumpur, Malaysia, ya, menuju ke Beijing. Nah, tepat pada pukul 00:41 ini sendiri, pesawat MH370 mulai take off dan sempat diinstruksikan oleh ITC dari Kuala Lumpur ini sendiri untuk naik di atas ketinggian 35.000 kaki. Nah, pada pukul 1:19 ini, pesawat MH370 ini sempat diinstruksikan oleh ITC Kuala Lumpur untuk segera mengkontak ATC dari Vietnam. Karena sebentar lagi pesawatnya ini akan masuk ke wilayah Vietnam, Tapi ternyata pesawat MH370 ini tidak terdeteksi oleh radarnya Vietnam. Bahkan 2 menit setelah percakapan terakhir dengan ATC Kuala Lumpur, transponder dari pesawat MH370 ini mati dan tidak bisa terdeteksi oleh radar.
Nah, setelah itu barulah pihak militer melakukan pelacakan radar ya. Nah, dari radar milik militer ini, pesawat MH370 terlacak sempat heading ke kanan 40 derajat, lalu heading lagi ke kiri, dan setelah itu tidak stabil. Bisa dikatakan pesawat MH370 ini sering sekali melakukan manuver ke kanan dan juga ke kiri. Bahkan bisa dikatakan rute yang dilewati oleh pesawat MH370 ini tidak sesuai dengan rute yang seharusnya dia lewati. Bahkan sempat ada usaha dari penerbangan-penerbangan lain untuk melakukan kontak dengan pesawat MH370 atau Boeing 777 ini, tapi tidak ada respon sama sekali. Nah, pencarian dari pesawat MH370 ini bisa dikatakan sebagai pencarian dengan memakan biaya terbesar ya. Bahkan terhitung ada sebanyak 25 negara yang ikut untuk melakukan pencarian pesawat MH370 ini. Sempat beberapa kali ditemukan puing-puing dari pesawat MH370 ini, tapi hingga detik ini setelah beberapa tahun hilangnya penerbangan pesawat MH370 ini sendiri, black box-nya itu masih belum ditemukan. Jadi bisa dikatakan ya, kalau setauku black box itu bisa bertahan di dalam air ya sedalam 4000 kaki ya, itu masih bisa bertahan sekitar 30 hari. Jadi bisa dikatakan kalau pencarian MH370 dengan menggunakan sinar black box-nya itu kayak udah gak mungkin gitu sih Re. Jadi Re, pada tanggal 24 Maret tahun 2014, Perdana Menteri Malaysia yaitu Najib Razak ini sempat mengumumkan bahwa titik jatuh dari pesawat MH370 ini sendiri berada di selatan Samudra Hindia. Jadi Re, perusahaan telekomunikasi yang berada di Inggris ini bernama Inmarsat yang mendapatkan sinyal beberapa kali dari radarnya pesawat MH370. Nah, pemerintahan Malaysia waktu itu bukan hanya menyelidiki tentang titik jatuh dari pesawat MH370 sendiri. Pemerintahan Malaysia juga menyelidiki dua orang yang paling berpengaruh dalam pesawat MH370, yaitu pilot dan juga co-pilotnya. Nah, pada tanggal 15 Maret tahun 2014, kepolisian juga mendatangi rumah dari pilot yaitu Kapten Zahari. Nah, di dalam rumah Kapten Zahari ini ditemukan simulator penerbangan Re. Sebenarnya bukan hal yang aneh sih, apalagi di rumah pilot ya. Pastinya kalau ada simulator pesawat itu hal yang sangat wajar karena beliau pastinya sering sekali melakukan simulasi-simulasi tentang penerbangan yang akan ia lakukan. Tapi ternyata yang lebih aneh di sini Re, adalah data-data dari simulator yang ada di rumah Kapten Zahari ini ternyata udah dihapus sama Kapten Zahari. Bahkan dalam hal ini keseriusan pemerintahan Malaysia untuk mencari tahu atau mengembalikan data-data yang udah dihapus dari Kapten Zahari di dalam simulatornya, pemerintah Malaysia sampai minta tolong, minta bantuan FBI Lora. Nah, di sini FBI memberikan keterangan tentang hasil penyelidikan yang ia lakukan di dalam simulatornya Kapten Bahari, di dalam simulator Kapten Zahari. Nah, ternyata memang benar banyak banget file-file yang udah dihapus oleh Kapten Zahari. Dan ada satu file yang diketahui oleh FBI bahwa sebelum melakukan perjalanan atau penerbangan terakhirnya dengan menggunakan pesawat MH370 ini, nah ternyata 1 bulan sebelum beliau ini melakukan penerbangan menggunakan pesawat MH370 ini, Kapten Zahari pernah melakukan simulasi di dalam simulatornya ini dengan menggunakan rute atau jalur yang hampir sama dengan pesawat MH370 pada saat ditemukan, jadi ke arah samudra atau ke arah selatan Samudra Hindia. Nah, polisi juga mendatangi rumah co-pilotnya sendiri, tapi tidak ditemukan data-data atau bukti-bukti apapun dari rumah co-pilotnya ini. Nah, sebenarnya dalam hilangnya pesawat MH370 ini banyak banget teori-teori yang bermunculan di masyarakat. Tapi teori yang paling banyak menyebutkan bahwa ternyata
Hilangnya pesawat MH370 ini adalah upaya dari bunuh diri sang pilot. Karena memang bisa dilihat ya, dari simulasi yang 1 bulan pilotnya tadi lakukan dengan simulatornya ini, beliau pendaratan terakhirnya itu berada di selatan Samudra Hindia. Sebenarnya ini menjadi tanda tanya besar sih, tapi ternyata kabar ini dibantah keras sama pihak dari keluarga Kapten Zahari. So menurut kalian, kecelakaan atau hilangnya pesawat MH370 ini sendiri merupakan upaya bunuh diri dari sang pilot sendiri? Kalian bisa langsung aja tulis di kolom komentar ya, Rek. Nah, mengutip dari 60 Minutes Australia, yaitu Simon Hardy ini mengatakan bahwa Kapten Zahari ini menghindari deteksi dengan melakukan penerbangan di antara Thailand dan juga Malaysia, serta dengan melakukan beberapa manuver, jadi membuat pesawat itu kayak keluar masuk wilayah antara Malaysia dan juga Thailand sehingga sulit sekali terdeteksi, Rek. Tapi ternyata dugaan ataupun juga upaya bunuh diri dari sang kapten ini sendiri, Rek, disangkal oleh pemerintahan Malaysia yang sampai saat ini tidak ada bukti yang cukup kuat. Bahkan keluarga kerabat ya, ini juga menyangkal bahwa Kapten Zahari akan melakukan hal tersebut. Tapi menurut kalian, apakah dugaan tentang bunuh diri dari sang kapten ini sendiri dengan membawa 200 lebih penumpang dan juga 12 krunya ini benar-benar masuk akal, atau itu hanya opini-opini yang timbul di masyarakat aja? Kita sama-sama nggak tahu ya, Rek. Tapi yang jelas hingga saat ini MH370 masih belum ditemukan. Dan pada tahun 2017, Malaysia ataupun juga pemerintahan Malaysia ini sudah menutup pencarian untuk pesawat MH370. Tapi ada dari beberapa negara yang masih terus berusaha melakukan pencarian untuk pesawat MH370 ini, Rek. Dan pemerintahan Malaysia juga tidak menutup kemungkinan andai kata next ada bukti-bukti yang keluar dalam pencarian MH370 ini, mereka akan membuka kembali ataupun juga melakukan pencarian kembali untuk pesawat MH370. Dan di sini yang lebih buat aku agak merinding ya, ketika percakapan terakhir antara pesawat MH370 yang terdengar di ruang kokpit adalah "Good night Malaysia and see you next video, Rek. Bye-bye."